Bab 1504. Pergilah keluarga kekaisaran Ye. Sejam kemudian, di kota Yan, puncak awan, Jerry duduk di sofa. Di depannya berdirilah Kenko dari pasukan bayangan dan Satan dari Red Dust. Keduanya berdiri di depan Jerry. Tatapan mata mereka tampak agak terkesan. Kenko dengan serius mengatakan, "Seluruh ahli pasukan bayangan alam dewa telah siaga. Siap mendengarkan perintah Anda kapanpun." Satan juga mengatakan dengan hormat, "Tuan Yang, Red Dust sudah bersiap untuk bertindak kapanpun Anda perlukan. Kami telah memanggil seluruh ahli alam dewa kami untuk kembali ke kota Yan." Dua fraksi ini adalah dua fraksi terhebat di tangan Jerry. Semenjak Jerry memberikan ajaran kitab jalan besar surga pada pasukan bayangan dan Red Dust, jumlah ahli alam dewa mereka melonjak drastis. Tetapi, selain Jerry sendiri, tak ada yang mencapai tingkat alam transenden. Suatu hari nanti, kalau sungguh-sungguh harus bertarung melawan keluarga seni bela diri legendaris, pasukan bayangan dan Red Dust, bahkan dengan kekuatan mereka sekarang pun, tidak akan cukup. Jangankan bertarung dengan keluarga seni bela diri legendaris, bertarung dengan keluarga kekaisaran sekalipun, ahli dalam pasukan bayangan dan Red Dust, masih jauh dari kata cukup. Jerry melihat Kenko dan Satan. Katanya, "Turnamen Raja Kota Yan hari ini adalah milik para ahli di tingkat alam transenden. Pasukan bayangan dan Red Dust tidak memiliki kualifikasi untuk ikut serta. Sekarang kuharap kalian semua segera meninggalkan kota Yan." Setelah mendengar kata-kata Jerry, wajah kedua orang itu tampak berbeda. Kenko mengatakan, "Kak Chen, walaupun kami bukan lawan, kalau ada masalah, paling tidak kami bisa sedikit memberikan bantuan. Biarkan kami tetap tinggal di kota Yan." Satan juga segera mengatakan, "Tuan Yang, Red Dust adalah pembunuh. Keterampilan terbaik kami adalah melakukan pembunuhan. Kenapa tidak membiarkan para ahli alam dewa kami tinggal? Terutama mereka yang berada di tahap akhir dan puncak." Jerry menggeleng. "Termasuk kalian berdua. Semua harus pergi." Seketika itulah, kedua orang itu baru menyadari bahwa turnamen Raja Kota Yan hari ini mungkin sangat beresiko. Kalau tidak, mengapa Jerry menyuruh semua orang meninggalkan kota Yan? Sepertinya, bahkan Jerry sendiri tidak dapat menjamin bahwa turnamen Raja Kota Yan hari ini akan berjalan lancar. Setelah Kenko diam sejenak, katanya dengan serius, "Baik, Kak Chen." Ia mengetahui bahwa kecuali dalam keadaan darurat, Jerry tidak akan menyuruh mereka pergi. Satan juga menyahut, "Ya, bos." Jerry melihat waktu dan sadar bahwa waktu pertarungan semakin mendekat. Ia mengangkat tangan. "Pergilah. Kalian berdua." "Ya." Kedua orang itu segera meninggalkan puncak awan. Seketika, hanya tinggal Jerry, Gea, dan Charles yang masih tak sadarkan diri. Gea menatap Jerry dan mengatakan, "Bahkan kau pun tidak yakin?" Jerry tahu persis apa yang dimaksud Gea. Ia dengan tegas mengatakan, "Aku harus menjadi Raja Kota Yan hari ini. Aku harus mewarisi desa Emperor." Charles adalah sahabatnya yang paling baik. Dan sekarang hanya dengan mendapatkan tongkat kaisar, barulah dirinya dapat mengeluarkan mutiara haus darah dari tubuh Charles. Kalau tidak, Charles hanya akan berakhir dengan kematian. Semenjak mutiara haus darah di dalam tubuh Charles disegel, sekarang sudah hari ketiga. Selama 3 hari ini, tiap harinya, Jerry dapat merasakan bahwa aura bengis di dalam tubuh Charles semakin menguat. Jelas mutiara itu mencoba untuk memecahkan segel itu. Walaupun ahli misterius dalam Vepa mengatakan bahwa segel dapat bertahan selama 7 hari, Jerry tetap tidak yakin. Ia khawatir, kalau tidak bertahan selama 7 hari, mutiara haus darah mungkin akan lepas dari segelnya. Gea melihat Jerry yang tampak serius, dan dengan penuh perhatian berkata, "Pergilah dengan tenang untuk mewarisi desa Emperor. Aku akan menjaga kakak sepupu dengan baik."
Jerry menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Gea, "Terima kasih." Waktu terus berjalan. Hanya tersisa sejam lebih sebelum turnamen Raja Kota Yan dimulai. Jerry tidak menyia-nyiakan waktu. Ia langsung duduk bersila dan memasuki keadaan meditasi. Semenjak ia menerobos alam di tempat keluarga Kekaisaran Feng waktu itu, ia masih belum sempat mempelajarinya. Sekarang ilmu bela dirinya sudah mencapai alam transenden tingkat 6. Kemampuan dari kitab jalan besar surga meningkat hebat, namun juga semakin lemah. Dulu saat ia masih belum mencapai alam transenden, dengan kitab jalan besar surga, bahkan ia bisa mencapai kemampuan 2 tingkat lebih tinggi dari kemampuannya yang sebenarnya. Tapi sekarang, paling banyak hanya bisa meningkat hingga setengah tingkat saja. Kalau dia bukan garis keturunan bengis. Bahkan mungkin ia tidak bisa mencapai kemampuan alam transenden tingkat 7. Setelah Jerry memasuki alam meditasinya, Gea juga mulai meditas. Ia tidak tahu tentang rencana jahat Eric. Dia hanya tahu bahwa ayahnya telah dipecat dari posisi pewaris dan sekarang dikurung halus oleh keluarga Kekaisaran. Dia sangat membutuhkan peningkatan kekuatan untuk mencapai nilai lebih besar dan memiliki lebih banyak kekuatan bicara di keluarga Kekaisaran. Turnamen Raja Kota Yan hari ini menjadi pesta bela diri, dengan kehadiran banyak ahli yang menakutkan. Sejak berita tentang turnamen Raja Kota Yan disiarkan beberapa hari yang lalu, pertempuran antara para ahli di kota Yan sudah meletus di mana-mana. Tapi, pertempuran yang terjadi hampir semuanya melibatkan para ahli alam dewa. Sementara pertarungan para ahli alam transenden belum terjadi. Pukul 8.50 menit pagi. Stadion Olahraga Internasional Kota Yan sudah penuh sesak. Yang unik adalah, semua yang hadir adalah para ahli tingkat awal dewa dan di atasnya. Para ahli di bawah tingkat awal dewa bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk. Para ahli dari 4 keluarga kekaisaran besar juga sudah tiba dan duduk di 4 arah berbeda di tempat tersebut. Menurut peraturan yang dibuat 100 tahun yang lalu, di mana seseorang yang mampu mengusir keluar dari 9 dari keluarga kerajaan besar saat itu. Keluarga kerajaan dan keluarga kerajaan tidak boleh campur tangan dalam turnamen Raja Kota Yan. Tapi, setelah melewati 2 turnamen Raja Kota Yan sebelumnya, keluarga kerajaan menyadari bahwa bahkan jika mereka campur tangan, mereka tidak akan mendapat masalah. Jadi, kali ini ketika Jerry memanggil turnamen Raja Kota Yan, 4 keluarga kekaisaran besar merespons dengan mengirimkan utusan mereka dalam arah keluarga Kekaisaran Ye. Yang memimpin adalah junior dari keluarga Kekaisaran Ye, yang hanya memiliki kekuatan di alam dewa tahap akhir. Sementara itu, keluarga Kekaisaran Duan, keluarga Kekaisaran Long, dan keluarga Kekaisaran Sangguan, ketiganya dipimpin oleh tokoh-tokoh tua keluarga Kekaisaran. Misalnya, di arah keluarga Kekaisaran Duan, yang memimpin adalah sepupu dari Kaisar Duan, yang memiliki kekuatan di alam dewa puncak. Sementara keluarga Kekaisaran Sangguan memimpin oleh ahli alam dewa puncak yang terlihat berusia 70-an. Keluarga Kekaisaran Long dipimpin oleh pemimpin keluarga Long, yang tampaknya adalah Garda Long. Tak disangka, keluarga Kekaisaran Ye akan datang ke kota Yan. Mereka tidak takut mati di sini. Ketika melihat arah keluarga Kekaisaran Ye, Henny dari keluarga Kekaisaran Sangguan senyum sambil mengawasi pemimpin muda keluarga Kekaisaran Ye. Para ahli dari keluarga Kekaisaran Ye yang datang semua memiliki ekspresi sangat tidak enak. Mereka tidak ingin datang. Dan ketika Jerry masih berada di tingkat alam transenden tingkat 3, dia hampir menghabisi pemimpin keluarga Kekaisaran Ye, yang memiliki kekuatan di alam transenden tingkat 6. Katanya sekarang Jerry yang telah menjadi lebih kuat. Mungkin bahkan kepala keluarga Kekaisaran Ye pun tidak akan menjadi lawan baginya. Apalagi mereka, pemimpin muda keluarga Kekaisaran Ye, namanya Jasper Ye, berusia sekitar 35 tahun. Wajahnya saat ini tampak sangat muram. Tapi,
Ia dengan sabar menahan amarahnya dan berkata, Tuan yang adalah ahli alam transenden. Ia tentu tidak akan mengambil tindakan terhadap semut seperti kita yang belum mencapai alam transenden. Dalam 1 menit, semua orang dari keluarga kekaisaran Ye harus meninggalkan tempat ini segera. Atau mati. Pada saat itu, seorang sosok muda muncul tiba-tiba di tempat tersebut. Mengarahkan senjatanya pada keluarga kekaisaran Ye. Bersambung. Bab 1505. Tidak ingin menang. Tidak seorang pun yang akan menduga bahwa para ahli dari keluarga kekaisaran Ye dan keluarga kekaisaran Duan ternyata berpikir tentang bagaimana cara kalah dalam pertarungan bela diri. Dan kemudian segera meninggalkan kota Yan. Tepat saat Jerry mulai melontarkan kata-katanya, Jasper dan Gillian bergerak hampir dalam waktu bersamaan. Segera berlari ke arah satu sama lain. Tapi, di badan kedua orang itu, tak ada aura bela diri yang terasa. Layaknya dua manusia biasa. Tapi lebih cepat dari manusia biasa. Hanya demikian saja. Di dalam aula yang begitu besar, semua ahli alam dewa terbelenggu melihat para ahli dari dua keluarga besar kekaisaran yang sama sekali tidak memancarkan aura bela diri. Apa yang terjadi? Mereka adalah pilihan terbaik dari keluarga kekaisaran. Kenapa tidak ada hembusan aura bela diri? Apa kau yakin bahwa mereka adalah ahli alam dewa? Apakah ahli alam dewa dari keluarga kekaisaran Selemah itu? Di dalam aula yang luas, para ahli itu sangat kaget. Saat itu, Gillian dan Jasper sudah mulai bertarung. Pukulan Gillian mengenai wajah Jasper, dan Jasper menendangi perut Gillian. Kemudian, di tengah keheranan semua orang, badan Jasper dan Gillian mulai terangkat, melayang ke arah bawah panggung. Boom, boom, lalu, terdengar suara badan yang terjatuh ke lantai berturut-turut. Secara instan, seluruh tempat menjadi hening. Semua orang dengan bingung menatap Gillian dan Jasper yang terjatuh dari panggung. Dari pertarungan dimulai hingga berakhir, hanya beberapa detik berlangsung. Keduanya hanya melakukan satu gerakan dan pemenangnya sudah diputuskan. Jerry menyaksikannya dengan dingin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa kedua keluarga kekaisaran ini sedang memainkan trik apa? Jelas, mereka semua ingin meninggalkan kota Yan sesegera mungkin. Tempat itu benar-benar sepi selama 10 detik sebelum seseorang akhirnya berbicara. Apakah ini pertempuran antara ahli alam dewa? Setelah Gillian dan Jasper terbang turun dari panggung, mereka dengan sangat serasi memilih untuk berpura-pura pingsan. Orang yang tidak tahu akan mengira bahwa pertempuran sebelumnya sangat sengit. Tak heran ia adalah ahli yang memimpin keluarga kekaisaran Ye. Sungguh luar biasa. Kami keluarga kekaisaran Duan kalah. Pada saat itu, Yoshi berdiri, melihat ke arah ahli dari keluarga kekaisaran Ye, dan berkata, kemudian, ia memberi perintah kepada orang di belakangnya. Angkat Gillian kembali. Baik. Dua ahli dari keluarga kekaisaran Duan bergegas maju untuk mengangkat Gillian. Sementara orang dari keluarga kekaisaran Ye juga menyadari diri mereka, dan bergegas untuk mengangkat Jasper dari panggung. Tuan Yang. Kedua orang itu jatuh dari panggung. Bagaimana menghitung kemenangan dan kekalahan? Tiba-tiba, sang wasit menatap Jerry dan bertanya. Kali ini turnamen Raja Yan diadakan oleh Jerry. Tentu saja haknya wasit harus mendengarkan perintah Jerry. Jerry dengan dingin berkata, dianggap seri. Keluarga kekaisaran Ye dan keluarga kekaisaran Duan terus atur pertempuran antara ahli lainnya, sampai ada pemenang yang ditentukan. Ketika mendengar ini, wajah orang-orang dari keluarga kekaisaran Ye dan keluarga kekaisaran Duan sangat buruk. Mereka telah menjadi incaran Jerry. Bahkan jika mereka ingin menyerah, Jerry tidak akan setuju. Yoshi melirik ke arah Jerry dan berkata dengan bergidik, lanjutkan dengan orang lain. Dua ahli dari keluarga kekaisaran Duan naik ke panggung lagi. Dan keluarga kekaisaran Ye juga mengirim satu ahli dari alam dewa. Kali ini,
Dua ahli tersebut tidak lagi jatuh dari panggung setelah satu pukulan seperti sebelumnya, tetapi bertarung dengan sungguh-sungguh. Meski begitu, kedua ahli tersebut tetap tidak menggunakan sepenuh tenaga. Dua ahli di tahap akhir alam dewa, seperti dua ahli puncak alam raja bertarung. 5 menit kemudian, ahli dari keluarga Kekaisaran Ye jatuh dari panggung, dan keluarga Kekaisaran Duan memenangkan pertarungan. Ahli dari keluarga Kekaisaran Duan yang menang datang ke samping Yoshi dan mengatakan dengan rendah hati, "Paman Kaisar, maafkan aku menang." Yoshi menghela nafas dan berkata, "Tidak apa-apa. Lanjutkan dengan pertempuran bela diri berikutnya." Pertarungan berlanjut. Jerry duduk di sampingnya seperti orang yang tidak bersalah, terus menonton pertandingan. Dia dan keluarga Kekaisaran Ye dapat dianggap sebagai musuh bebuyutan. Tetapi para ahli yang diatur oleh keluarga Kekaisaran Ye untuk berpartisipasi, yang terkuat pun hanya memiliki kekuatan di tahap akhir alam dewa. Dia, seorang ahli alam transenden tingkat 6, tidak sesuai untuk melawan mereka yang berkekuatan di bawah alam transenden. Walaupun dia tidak bisa bertindak keras terhadap keluarga Kekaisaran Ye, itu tidak berarti dia akan dengan mudah melepaskannya. Mengenai keluarga Kekaisaran Duan, karena peristiwa di Gunung Yan sebelumnya, dia sendiri hampir kehilangan kendali setelah mengaktifkan garis keturunan bengis. Tetapi keluarga Kekaisaran Duan malah pergi pada saat itu. Untuk orang seperti ini, Jerry tentu saja tidak akan memiliki perasaan yang baik. Tetapi karena hubungannya dengan Ricky, dia tidak akan melibatkan keluarga Kekaisaran Duan dengan cara apapun. Hanya, keluarga Kekaisaran Ye harus hancur. Melihat ahli dari keluarga Kekaisaran Ye satu persatu dikalahkan, tetapi mereka semua dengan sengaja kalah dalam pertempuran. Ada kilatan tajam di mata Jerry. "Aku ingin lihat, ahli dari keluarga Kekaisaran Ye bisa berpura-pura sampai kapan?" Jerry tiba-tiba berkata, tanpa menekan suaranya. Setelah kata-kata ini keluar, para ahli dari keluarga Kekaisaran Ye sangat tegang. Yoshi menatap ke arah Jerry, dan kemudian menggertakkan gigi dan berkata, "Selanjutnya, aku yang akan bertarung." Setelah satu pertandingan bela diri berakhir, Yoshi bangkit perlahan, melangkah menuju panggung. Ia sendiri adalah tokoh senior dari keluarga Kekaisaran Duan, dan juga merupakan keberadaan puncak alam dewa. Begitu dia bertarung, jika tidak ada yang melebihi tingkat alam transenden, siapa yang bisa menjadi lawannya? Ahli dari keluarga Kekaisaran Ye wajah mereka sangat buruk. Mereka tahu bahwa tidak peduli siapa yang naik ke panggung, takutnya itu hanya jalan menuju kematian. Mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam turnamen Raja Kota Yan, yang paling kuat adalah Jasper, hanya memiliki kekuatan di alam dewa tahap akhir. Di hadapan keberadaan alam dewa puncak seperti Yoshi, mereka sama sekali bukan lawannya. "Kalian, naiklah bersama-sama." Yoshi berdiri di atas panggung, melihat ke arah keluarga Kekaisaran Ye dengan dingin, dan berkata dengan suara tajam. Setelah perkataan ini, aura bela diri alam dewa puncak menyelimuti tubuhnya, dan seketika menghujam para ahli dari keluarga Kekaisaran Ye. Merasa kehadiran yang kuat ini, para ahli dari keluarga Kekaisaran Ye memiliki ekspresi pucat. Keluarga Kekaisaran Ye mengaku kalah. "Kami menarik diri dari turnamen Raja Kota Yan." Jasper yang pingsan, tiba-tiba membuka mulutnya, dan berkata, bukan karena dia ingin menyerah, tetapi karena dia tidak punya pilihan. Jerry berkata dengan dingin, "Keluarga Kekaisaran Ye bahkan tidak punya keberanian untuk menerima tantangan. Atau apakah keluarga Kekaisaran Ye begitu banyak kerugian sehingga tidak memiliki keberanian?" Jasper berkata dengan ekspresi yang tidak enak, "Kau terlalu berlebihan mengatakan itu." "Bukan." Jerry tertawa dingin. "Berlebihan. Kau bahkan tidak punya keberanian untuk menerima tantangan. Apakah aku salah?" Yoshi pada saat ini juga menatap Jasper dan berkata, "Keluarga Kekaisaran Ye bagaimana bisa berdiri di puncak 9 negara?
Salah satu dari 4 keluarga kekaisaran besar kerajaan Kyushu. Jika kau bahkan tidak berani menerima tantangan, kupikir, keluarga kekaisaran Ye bisa dihapus dari 4 keluarga kekaisaran besar kerajaan Kyushu. Setelah perkataan Yoshi, Garda juga berkata, benar, keluarga kekaisaran Ye bisa dihapus dari keluarga kekaisaran. Senior Kaisar Sangguan di depan Henny juga berkata dengan dingin, keluarga kekaisaran Ye sudah seharusnya dihapus sejak awal. Aku mewakili keluarga kekaisaran Sangguan, menyatakan perang terhadap keluarga kekaisaran Ye. Ucapan ini menyebabkan seisi ruangan tercengang. Salah satu dari 4 keluarga kekaisaran besar kerajaan Kyushu, keluarga kekaisaran Sangguan, bahkan mengumumkan secara terbuka bahwa mereka akan berperang melawan keluarga kekaisaran Ye. Setelah sejenak tercengang, Garda juga berkata, keluarga kekaisaran Long menyatakan perang melawan keluarga kekaisaran Ye. Yoshi hanya sedikit ragu sebelum membuka suara. Aku mewakili keluarga kekaisaran Duan. Aku menyatakan perang terhadap keluarga kekaisaran Ye. Kejadian ini membuat semua orang terkejut. 4 keluarga kekaisaran besar kerajaan Kyushu. 3 keluarga kekaisaran mengumumkan perang terhadap keluarga kekaisaran Ye. Sesuatu yang bahkan tidak terjadi 100 tahun yang lalu. Bahkan orang yang diceritakan oleh legenda, hanya dengan kekuatannya sendiri, menindas 5 dari 9 keluarga kekaisaran di bawah alam transenden. Namun seabad kemudian, satu kata dari Jerry langsung mengundang 3 keluarga kekaisaran untuk mengumumkan perang terhadap keluarga kekaisaran Ye. Apakah keluarga kekaisaran Ye dapat menanggung semua perang ini? Bersambung.